Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maulana Nazri, NIM 22150501665. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas tafsir Tarbawi dengan judul makalah saya Konsep Pendidikan menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94, yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ya qaumi لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا إذا لخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبعصاء لعلهم يضرعون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemuka-pemuka orang-orang yang kufur berkata kepada sesamanya, sungguh, jika kamu mengikuti Shu'aib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang yang rugi. Orang-orang yang mendustakan Shu'aib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Shu'aib itulah orang-orang yang rugi. Ketika Shu'aib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir. Di ayat 94-nya, kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri, lalu penduduknya mendeskan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar tunduk dengan merendahkan diri. Maha benar Allah. Latar belakang dari surat ini. Al-Quran sebagai sumber ajaran yang memuat berbagai aspek kehidupan, maupun aspek termasuk itu aspek dalam pendidikan. Salah satu surat ini dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-A'raf, khususnya ayat 90-94. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang interaksi Nabi Shu'aib dengan kaum Madian, yang dikenal dengan praktik-praktik curang dalam perdagangan dan kehidupan sosial. Dalam kisah ini terdapat berbagai elemen yang relevan dalam konsep pendidikan, seperti pentingnya dakwah, penyampaian pesan kesabaran, penolakan terhadap kebenaran karena kepentingan pribadi, akibat dari kesesatan, dan urgensi mengikuti petunjuk Allah. Kisah Nabi Shu'aib dan kaum Madian memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai sarana untuk berperilaku masyarakat yang tidak baik, memperbaiki moral, dan mengajak kepada kebajikan. Ayat-ayat ini juga menekankan pentingnya keteladanan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Selain itu,
Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai instrumen untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan dalam bermasyarakat. Berikut para penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Quran. Quran surat Al-A'raf ayat 90 dan 94. Pada ayat pertamanya yang berbunyi, Bismillah. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi ya qaumi la in ittaba'tum su'aiban innakum idzal la khasirun. Terjemahannya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Su'aib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Tafsir Jalalain mengungkapkan makna ayat ini bahwa pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya jika lam adalah untuk qasam atau sumpah kamu mengikuti Syu'aib, ibaratnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu jika kamu berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memberitahu mengenai kerasnya kekufuran, kesombongan dan keangkuhan mereka. Juga memberikan tentang kesesatan yang melanda diri mereka, sikap hati mereka yang menolak terhadap kebenaran. Oleh karena itu, mereka bersumpah seraya berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang sangat merugi. Oleh karena itu Allah mengiringi hal tersebut pada firman selanjutnya. Pada ayat kedua disebutkan, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Tafsir Jalalain mengungkapkan, kemudian mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Mereka mati dalam keadaan bertekuk lutut. Dan pada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, di sini Allah memberitakan bahwa mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat, sebagaimana mereka menggoncangkan Syu'aib dan para pengikutnya, serta mereka mengancam dengan pengusiran, sebagai firman-Nya dalam surat Hud yang artinya, dan ketika datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Kemudian datang suara dari langit sehingga nyawa mereka pun melayang dan jasad-jasad mereka pun berserakan. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Ayat ketiganya yang berbunyi, alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu idza la'nau fiha. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban ka'an lam ya'nau fiha. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu idza la khasirin. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tafsir Jalalain mengungkapkan, yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib menjadi mubtada, dan khabarnya ialah seolah-olah jangan ditakfifkan sedangkan isimnya dibuang. Lengkapnya ialah seolah-olah mereka belum pernah berdiam, artinya mereka belum pernah tinggal di kota itu, di rumah-rumah mereka sendiri. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
Pengukuhan dengan mengulangi mashul dan lainnya merupakan jawaban terhadap perkataan mereka yang terdahulu. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Maksudnya, seakan-akan mereka yang ditimpa azab itu tidak pernah mendiami kota di mana mereka menginginkan pengusiran terhadap Rasul dan para pengikutnya dari kota itu. Selanjutnya, sebagai berita bantahan atas ucapan mereka, Allah berfirman, orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Di dalam ayat 93, Allah berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat risalah dari Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Tafsir Jalalain mengatakan, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Akan tetapi kamu tidak juga mau beriman. Maka bagaimana aku akan bersedih hati atau bersusah hati terhadap orang-orang yang kafir. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Syuaib berpaling meninggalkan mereka setelah mereka tertimpa azab, pembalasan dan siksanya. Kemudian Allah SWT berfirman mengecam dan mengejek mereka seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberimu nasihat kepadamu. Maksudnya, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang diutuskan kepadaku untuk membawanya. Maka tidak akan ada rasa kekecewaan atas kalian karena kalian telah ingkar kepada Alkitab yang aku bawa ini. Firman selanjutnya mengatakan, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Di ayat 94-nya Allah berfirman, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa aghazna ahlaha bil ba'sa wad darra ila allahum yadarrun. Terjemahannya, kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya merusakkan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada mereka penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Tafsir Jalalain menjelaskan, pada ayat ini kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri kemudian penduduknya mendustakan, atau melainkan kami timpakan, kami siksa kepada penduduknya kesempitan, yakni kemiskinan yang sangat dan penderitaan berupa penyakit, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri, atau mereka mau merendahkan dirinya sehingga mereka mau beriman. Tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini menjelaskan, Allah memberitahukan tentang ujian dengan berbagai penderitaan dan kesempitan yang telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu yang kebenaran mereka telah utus para nabi. Penderitaan itu berupa berbagai macam-macam penyakit yang menimpa anggota tubuh mereka, sedangkan kesempitan itu berwujud kemiskinan, kebutuhan dan lain sebagainya, agar mereka mau tunduk, yaitu mau berdoa khusyuk dan memohon kepada Allah agar. Pembahasan berikutnya adalah nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Yang pertama adalah kesabaran. Nabi Syuaib alaihissalam sabar dalam mendakwakan tauhid kepada kaumnya, meskipun selalu mendapatkan perlawanan, mendustakan, berpaling dari dakwah Rasul, menghina, meneror, mengancam, menyiksa pengikutnya, bahkan mengusirnya. Namun Nabi Syuaib tetap sabar.
tetap sabar dan berusaha hendak menyadarkan lebih dahulu eksistensi kaumnya, siapa mereka, dari mana asalnya, siapa yang menciptakannya, untuk apa hidup, siapa yang paling berhak memberi aturan hidup kepada dirinya, dan kemana setelah mati. Yang kedua, dilarang melakukan kecurangan. Selain mengajak untuk kembali kepada tauhid, Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya untuk berlaku adil, solidaritas kemanusiaan, dan mengajak berlaku adil dalam masalah politik maupun ekonomi. Dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul, kisah Nabi Syuaib ini menjadi salah satu kisah yang perlu kita tahu, karena kisah ini mengajarkan kita bahwa menjadi manusia tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Yang ketiga, nilai yang ketiga adalah pantang menyerah. Nabi Syuaib pantang menyerah. Dalam menyeru kaumnya, Nabi Syuaib juga menyuruhkan tentang solidaritas kemanusiaan. Beliau menawarkan agar interaksi antar seksama dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan menyeru mendakwakan tauhid kepada Allah untuk kaum-kaumnya. Nabi Syuaib pantang menyerah untuk mendakwakan hal tersebut. Nabi Syuaib juga mengajarkan kita, menyerukan tentang konsolidasi kemanusiaan, mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi. Karena sehingga pada akhirnya Allah memberikan keputusan untuk mengazab kaumnya tersebut karena tidak menyerukan pendakwaan dari Nabi Syuaib. Ya, itu demikian pembahasan tentang konsep pendidikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari konsep pendidikan ini yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94, firman Allah tersebut membicarakan tentang Nabi Syuaib dan kaumnya. Yang perlu diketahui dalam peristiwa itu ialah adanya dua doktrin yang mendasar terkait pesan ayat di atas, di mana pertama tentang paradigma tauhid dan keadaan sosial ekonomi. Dalam peristiwa ini tentu saja tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan kaum Madian, melainkan selalu mendatangkan perlawanan, mendustakan, berpaling dari dakwah Rasul, menghina, meneror, mengancam, menyiksa pengikutnya. Bahkan di antara beliau mengajarkan sabar dalam mendakwakan tauhid kepada kaumnya. Tentu saja banyak nilai-nilai akhlak yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, untuk tidak memisahkan aspek agama dan politik dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Halnya dengan kaumnya bangsa Madian, mereka menggunakan paradigma sekulerisme dan individualisme. Selain itu, melalui peristiwa ini tentu saja banyak nilai akhlak seperti kesabaran. Nilai-nilai pendidikan karakter yang kita dapat ambil dari kisah tersebut ialah kesabaran, dilarang melakukan kecurangan. Yang ketiga, pantang menyerah dalam berbuat yang ma'ruf nahi mungkar. Ya, demikianlah video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.